Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian ke-5. Perang susulan yang akan terjadi di antara pihak yang berusaha melindungi Mahamantri Mukya dan pihak yang berusaha menyerangnya harus dicegah. Sigap Macan Liwung keluar dari istana bekas kediaman Raja Pati Biksuni Gayatri telah tuntas dibangun kembali. Di tangga terakhir halaman istana itu, Bayangkara Wrida Gajah Geneng menyongsongnya. Bagaimana perintahnya? Tanya Gajah Geneng yang didampingi Bayangkara Yuwa Kebu Windet. Dengan jelas Macan Liwung menceritakan kepada Gajah Geneng perintah yang baru diterimanya. Tugas yang diembannya kali ini sangat rumit. Selama ini Macan Liwung terbiasa memperoleh perintah dari Gajah Mada yang berkedudukan sebagai atasannya, tidak hanya sebagai Mahapati, tetapi sekaligus sebagai Panglima Perang. Kini Macan Liwung harus menghadapkan Gajah Mada ke hadapan keluarga raja untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika Gajah Mada tidak bersedia menghadap dengan sukarela, ia harus dipaksa. Harus memaksa Gajah Mada seperti seorang pesakitan. Entah mimpi macam apa Macan Liwung pada malam sebelumnya. Menurutku ini bukan pekerjaan gampang, kata Gajah Geneng. Macan Liwung mengangguk. Sejenak kemudian suasana yang gerah itu pecah oleh anak panah sanderan yang membubung memanjat langit. Suara anak panah yang melengking tinggi itu dengan segera diterjemahkan oleh segenap prajurit Bayangkara. Para prajurit Bayangkara segera berkumpul di Purawaktra tanpa seorang pun yang tertinggal. Pendek saja Macan Liwung memberikan taklimat. Taklimat itu ditangkap dengan cukup jelas oleh anak buahnya. Sejenak kemudian para prajurit Bayangkara itu telah pacak baris, masing-masing menggenggam busur dan menggendong endong yang penuh anak panah. Sebagian pasukan khusus Bayangkara itu melengkapi diri dengan tameng. Tameng mutlak dibutuhkan ketika berhadapan dengan musuh yang menggunakan anak panah pula. Tetapi siapa atau pihak mana yang disebut musuh itu? 2 tahun yang lalu bersamaan dengan saat Prabu Hayam Wuruk mengayunkan langkah menggendong Dyah Pitaloka tiba di istana. Cairan kental itu melumuri wajah Gajah Sagara dan tidak bisa hilang, meski telah dibersihkan dengan tangan. Untuk menghilangkan cairan itu, Gajah Sagara harus membasuhnya dengan air berlimpah. Cairan kental itu tidak berwarna merah, yang berasal dari tubuh yang terbelah. Cairan itu bukan darah, cairan itu berwarna kuning. Tidak hanya Gajah Sagara yang mengalami keadaan demikian, tetapi juga beberapa prajurit lain. Apa yang menimpa rombongan tamu terhormat dari Sunda Galuh menyebabkan kemarahan marak dan mekar di mana-mana. Para tamu dari Sunda Galuh mestinya diperlakukan dengan baik, namun ternyata mereka malah dibantai tumpes tapis tanpa sisa. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa para prajurit pengawal istana kepatihan harus berlumur cairan kental kekuningan itu. Suasana kota Raja Majapahit benar-benar berbalik dari hari-hari sebelumnya. Sebelumnya semua orang tampak tersenyum. Semua orang mengayu Bagyo rencana perkawinan raja mereka yang amat mereka cintai. Di lingkungan kota raja, hampir semua orang telah menghias gapura rumah mereka dengan untaian janur indah. Tempat-tempat pemujaan, baik agama Siwa maupun Buddha, ramai dijejali pemeluk agama masing-masing. Dengan ketulusan hati, mereka ingin mendoakan agar perkawinan raja mereka berjalan tanpa hambatan. Akan tetapi, apa yang diharapkan manusia memang belum tentu terkabul. Malang tidak bisa ditolak, sebagaimana untung tak bisa diraih. Keinginan dan perlakuan Mahamantri Mukya Rakyan Mahapati Gajah Mada menyebabkan orang Sunda Galuh tersinggung dan memilih Ngente Bengke Utahing Ludiro.
Orang Sunda yang memilih menjaga martabat dan harga diri itu menganggap tidak masalah jika harus menebusnya dengan nyawa. Prabu Maharaja Linggabuana terbunuh bersama segenap prajurit pengiringnya, sebagaimana Satyawati yang bisa dan berani mengambil sikap lampus diri mendapati kematian Prabu Salya. Permaisuri Dewi Laralinsing mengambil pilihan yang sama, dan Dyah Pitaloka adalah sosok yang kebetulan terjerembab dalam keadaan tanpa pilihan lain. Untuk apa hidup saat ibu dan ayahnya mati? Bagi Dyah Pitaloka Citra Resmi, kematian hanyalah bagaimana menjaga kehormatan. Keadaan hari itu pun segera berbalik, sukacita berubah menjadi duka cita. Tidak seorang pun penduduk kota raja yang tidak gugup menghadapi perkembangan keadaan yang tidak terduga itu. Arah angin tiba-tiba berubah, tak hanya berubah arah, tetapi menjelma menjadi badai yang sedemikian deras, menyebabkan apapun yang diterjang akan tumbang. Badai itu kini hadir berupa unjuk rasa. Di jalan-jalan, orang-orang menyatu dan menyamakan warna perasaan. Ketika salah seorang dari mereka tiba-tiba berteriak, yang lain pun ikut berteriak. Kemarahan itu menjadi milik para kawulo setelah mengetahui duduk persoalannya. Mereka menggeliat, tidak ada yang memimpin, tidak ada yang mengompori. Unjuk rasa sebagai ungkapan rasa tidak suka itu terbentuk begitu saja. Semula hanya puluhan orang yang berteriak-teriak meluapkan isi hatinya. Namun yang semula hanya puluhan itu segera beranak pinak menjadi makin banyak. Para kawulo yang semula ingin masuk ke halaman istana tetapi tertahan di Gapura Purawaktra merasa membutuhkan penyaluran. Dari pintu gerbang Purawaktra, mereka bergerak ke utara sampai ke sudut dinding istana bagian utara. Lalu mereka bergerak ke timur, melintasi pintu gerbang utara dan makin mendekati rumah Menteri Mukya Rakean Mahapati Gajah Mada. Seorang penduduk yang pekerjaan sehari-harinya berternak ayam, entah ia merasa bernasib sial atau sebaliknya, ia tak keberatan saat rombongan orang itu berbelok ke kandang ayamnya dan mengambil keranjang berisi ratusan butir telur yang hari itu mesti dibawa ke pasar. Mengetahui akan digunakan untuk apa telur-telur itu, pemilik ternak ayam itu justru dengan penuh semangat melibatkan diri dan mempersilahkan siapa saja untuk mengambil telur miliknya, berapapun mereka mau. Sang istri senafas dengan suaminya, tak jelas bagaimana gagasan itu bisa meletik dari benaknya. Perempuan itu berlari ke dapur dengan gugup, setampah cabai di sudut dapur menyita minatnya. Muncul pertanyaan di benak perempuan itu, kira-kira apa yang dirasakan Gajah Mada atau para pendukungnya jika sepekal sambal cabai dicipratkan ke wajah mereka? Jika mengenai mata, tentu pedih sekali. Dengan bergegas, perempuan itu mewujudkan apa yang menjadi gagasannya, menggunakan alas penggilingan dari kayu, setampah cabai itu dilumatnya. Agar sambal yang dihasilkan bisa banyak, perlu ditambahkan air. Jumlah pengunjung bila rasa makin lama makin banyak. Mereka berarah menuju ke istana kepatihan. Melihat kedatangan mereka, ratusan prajurit yang berjaga-jaga di depan rumah Mahamantri Mukya Rakean Mahapati Bu Mada bergegas merapatkan diri dan membentuk pagar betis sehingga tak akan ada orang yang bisa menerobos masuk. Gajah Segara yang melihat tak ada prajurit lain yang berpangkat lebih tinggi darinya segera mengambil sikap. Gajah Segara tampil memimpin dan menyalurkan perintah agar semua prajurit menjaga diri. "Pasang tameng, jangan membalas apapun yang mereka lakukan," teriak Gajah Segara. Namun ketika pengunjuk rasa yang berteriak-teriak itu makin dekat, menjadi jelaslah apa yang akan mereka lakukan. Dalam hitungan kejap demi kejap, terjadi banyak sekali peristiwa yang sebelumnya
tak dibayangkan oleh siapapun dan mengiring pada kenangan lama, yaitu pada saat Dharma Putra Wenesuka di bawah pimpinan Rakyan Kuti menggelar makar. Saat terjadi makar Rakuti itulah penjarahan marak terjadi di mana-mana. Orang-orang menjadi liar dan berbuat semaunya. Mereka yang merasa punya utang memanfaatkan kejadian itu untuk menuntaskannya. Mereka yang punya dendam menuntaskan dendamnya mumpung terjadi kekacauan. Asakya membubung dengan segera menumbuhkan pertanyaan, bangunan apa yang dibakar atau rumah milik siapa yang dihanguskan. Cerita lama itu kini terulang kembali, terbaca dari apa yang dilakukan sekelompok orang berkuda yang melintas pasar utara. Mungkin amarah mereka sedang membutuhkan pelampiasan, sehingga sejenak kemudian api pun berkobar menjarah bangunan pasar. Tidak puas dengan apa yang baru saja dilakukan, sekelompok orang berkuda yang menutupi wajah dengan secarik kain itu bergerak lagi untuk mencari sasaran berikutnya. Seseorang yang agaknya menjadi pimpinan kelompok berkuda itu memberi aba-aba untuk gerakan selanjutnya. Akan tetapi pada sebuah kesempatan, orang itu justru memisahkan diri. Dengan berpacu kencang, ia membalapkan kudanya menuju istana kepatihan. Orang itu kemudian merasa tidak perlu lagi menutupi jati dirinya. Ketika orang berkuda itu melintas alun-alun, beberapa prajurit berpangkat rendahan yang sedang berjalan berkelompok dengan sikap memberikan penghormatan. Penghormatan itu wajib diberikan karena prajurit berkuda itu memiliki pangkat jauh lebih tinggi. Ia seorang senopati. "Kalian akan kemana?" tanya orang berkuda itu. "Ke istana kepatihan," jawab pimpinan prajurit yang pacak baris itu. "Ada apa di istana kepatihan?" tanya prajurit berkuda itu. "Istana kepatihan dikepung. Mereka ingin menangkap Mahamantri Mukya," jawab salah seorang dari mereka. Prajurit berpangkat senopati itu termangu. Pandangan matanya tertuju pada asap yang membumbung di utara. Pandangan mata senopati muda itu dengan jelas menyiratkan rasa prihatinnya. "Keadaan sedang kacau," katanya bijak. "Orang-orang tidak bertanggung jawab, entah dengan maksud apa, memanfaatkan keadaan ini untuk membuat kekacauan. Sebaiknya kalian jangan terpaku pada apa yang terjadi di istana kepatihan itu. Orang-orang yang sedang memancing di air keruh itu juga membutuhkan perhatian." Tak ada lagi yang diucapkan senopati itu. Ia membedal kudanya untuk kembali berderap membelah angin. Arah yang ditujunya sama dengan arah prajurit lain yang tampak bergerak bergelombang. Ada yang berkuda, ada yang berlari, dan ada pula yang tidak perlu merasa tergesa-gesa. Prajurit berpangkat senopati itu menengadah memandang langit yang sedang bersih. Prajurit itu merasa itulah waktunya untuk mengambil peran atas nama dendam ayahnya yang kini meringkuk di atas pembaringan. Sebenarnya apa yang terjadi di halaman istana kepatihan itu menarik perhatian siapapun. Para kawulo mengarahkan perhatiannya ke bangunan megah di luar dinding istana itu dengan raut muka suwarna, sama-sama menampakkan geram amarahnya. Di belakang mereka ada banyak prajurit dari berbagai kesatuan. Di antara para prajurit itu ada yang terangan-angan menunjukkan dari kesatuan mana ia berasal. Namun ada pula yang menanggalkan ciri-cirinya termasuk tanda pangkatnya. Berdebar-debar Gajah Sagara melihat orang-orang yang terus berdatangan dengan tangan masing-masing telah mengepal. Siap mengayunkan sesuatu di genggaman tangannya, Gajah Sagara mengira sesuatu di kepalan tangan itu batu. Melihat para pengunjuk rasa akan melempari mereka dengan batu, dengan segera prajurit yang membawa tameng menempatkan diri di depan untuk melindungi prajurit yang berada di belakang. Namun dengan segera para pengawal istana kepatihan itu terkejut mendapati benda yang dilemparkan itu ternyata bukan batu, tetapi telur yang segera pecah ketika mengenai tameng.
Lalu telur-telur yang pecah itu muncrat melumuri wajah dan pakaian yang mereka kenakan. Kurang ajar, umpat seorang prajurit Gajah Segara terpana melihat ulah para kawulo yang sedang melampiaskan amarah itu. Sebutir telur melesat dari tangan seorang pengunjuk rasa. Telur itu memanjat naik hingga ke titik ketinggiannya, kemudian bergerak turun. Terhenyak Gajah Sagara ketika telur itu menghantam wajahnya dan meninggalkan cairan dengan aroma serta rasa amat khas. Sontak dengan tangannya, Gajah Segara berusaha menghilangkan cairan kental itu. Namun justru karena itu, telur yang pecah itu merantai wajahnya. Serangan dengan senjata telur itu benar-benar mengagetkan. Sebagai prajurit, Gajah Sagara belum pernah memperoleh pelajaran bagaimana menghadapi jenis senjata itu. Namun rupanya ada prajurit lain yang bernasib lebih buruk, yang mengenai wajahnya sama-sama telur, tetapi telur rusa berbau busuk. Prajurit muda itu tak mampu mengatasi baunya, dengan seketika muntah-muntah mengeluarkan semua isi perutnya. Berbeda dengan Gajah Sagara yang mampu bertahan, prajurit yang terkena endok rusa itu segera berlari ke belakang wisma kediaman Gajah Mada. Ketika membersihkan wajahnya dengan air di bakiwan, prajurit itu masih muntah-muntah. Keparat laknat, umpatnya kasar sekali. Apa yang terjadi di jalan depan kediaman Gajah Mada memang bergerak terlalu cepat. Usai hujan telur, muncul para pengunjuk rasa perempuan bersenjata cabai yang telah dilumatkan. Meski hanya cabai yang digerus halus, ketika mengenai wajah pasti memberikan rasa pedih dan panas bukan kepalang. Para perempuan yang melakukan unjuk rasa itu memiliki keberanian yang luar biasa. Mereka tidak merasa takut, meski sudah sampai pada jarak yang sangat dekat dengan para prajurit pengawal Istana Kepatian yang membentuk pagar betis berlapis-lapis. Dari jarak yang sangat dekat itulah, kepalan-kepalan sambal itu diayunkan. Para prajurit pengawal Istana Kepatian yang mendapat serangan dengan cara aneh dan tidak terduga itu tampak blingsatan. Serangan pengunjuk rasa rupanya masih berkelanjutan dengan derajat yang makin meningkat. Dari semula melempar telur, sambal cabai akhirnya meningkat menjadi hujan batu. Para pengunjuk rasa bergerak makin berani, bahkan beringas, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama terpancing untuk menjadi beringas. Mereka memunguti batu-batu yang berserakan di jalan, lalu mengayunkannya dengan deras ke arah prajurit pengawal Istana Kepatian yang tetap berada dalam kesatuan yang utuh. Mana Gajah Mada? Suruh Gajah Mada keluar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Teriak seseorang, hukum gantung Gajah Mada. Teriak orang yang lain yang merasa punya alasan untuk marah. Hujan batu masih terus berlangsung, bahkan makin meningkat, dan para prajurit pengawal Istana Kepatian itu bukan jenis manusia yang kebal rasa sakit. Mendapat tekanan yang luar biasa, mereka tak punya pilihan lain kecuali membalas dengan cara serupa. Apalagi tak ada prajurit yang dituakan yang bisa menjadi pengendali. Lagi pula pihak penyerang rupanya tidak hanya para kawulo. Di antara mereka ada orang-orang bersenjata yang dengan mudah dikenali sebagai prajurit. Para prajurit yang entah dari kesatuan mana itu masih belum menggunakan senjata jarak jauhnya. Para prajurit ini memberi dukungan kepada para kawulo dengan cara yang sama. Mereka bahkan paling bersemangat dalam berteriak dan paling kuat dalam mengayunkan batu. Hujan batu rupanya tidak cukup. Para prajurit pengawal Istana Kepatian merasa kian tersudut dan tidak punya pilihan lain. Sebuah anak panah santeran melesat ke udara, meninggalkan jejak suara melengking tinggi. Anak panah santeran itu segera menjadi isyarat baik bagi kawan maupun lawan bahwa saling lempar batu itu akan segera berubah menjadi saling serang menggunakan anak panah. Tahan! Teriakan Gajah Sagara keras sekali. Jangan gunakan anak panah.
Namun tak ada gunanya Gajah Segara berteriak, teriakannya tenggelam dalam riuh rendah suara keributan. Lebih dari itu, Gajah Segara tidak memiliki alasan yang cukup untuk menjatuhkan perintah. Jika Gajah Segara telah menyandang pangkat senopati, barulah suara dan perintahnya akan didengar. Akhirnya salah seorang prajurit pengawal istana kepatihan kehilangan kesabaran. Prajurit itu melepas anak panah dan salah seorang pengunjuk rasa tiba-tiba terhenyak dengan leher tertekuk. Sebatang anak panah amblas ke dalam perutnya. Maka sadarlah para pengunjuk rasa bahwa para prajurit pengawal istana kepatihan itu tak boleh diremehkan. Para pengunjuk rasa itu sadar bahwa unjuk rasa yang mereka lakukan mulai berbalas senjata yang bisa merenggut nyawa. Rakyat yang sebenarnya sedang marah itu ternyata mampu menggunakan nalar mereka. "Awas anak panah, mundur!" teriak seseorang memberi aba-aba. Isyarat itu rupanya mudah dimengerti. Para pengunjuk rasa yang memegang batu itu berlarian mundur, namun tetap saja beberapa orang di antara mereka terkena sambaran anak panah. Bahkan seorang perempuan ambruk ketika sebatang anak panah melesat menembus lengannya. "Jangan lepaskan anak panah! Tahan semua!" Gajah Segara berteriak keras. Kali ini teriakan Gajah Segara itu memperoleh tanggapan. Melihat pengunjuk rasa mundur salang tunjang, para prajurit pengawal istana kepatihan itu mampu menahan diri. Meski napas mereka tersengal, sulit untuk dikendalikan, akan tetapi balasan yang diberikan para prajurit pengawal istana kepatihan itu bagai minyak yang disiram ke dalam api. Para prajurit dari kesatuan lain menganggap tindakan balasan yang diberikan prajurit pengawal istana kepatihan itu berlebihan dan kejam. Tidak ada yang menempatkan diri memimpin dan terjadi begitu saja. Para prajurit dari berbagai kesatuan yang berseberangan sikap dengan tindakan Gajah Mada pacak baris. Mereka merapatkan diri dan mengambil alih segala tindakan yang semula dilakukan para pengunjuk rasa. Jika para pengawal istana kepatihan menghadapi pengunjuk rasa dengan menggunakan anak panah, apa boleh buat, akan disediakan jawaban dengan anak panah pula. Berdebar resah Gajah Segara melihat perkembangan yang sangat mencemaskan hatinya itu. Gajah Segara melihat perang saudara bakal terjadi, tak bisa dicegah dengan cara apapun lagi. "Gila!" umpat Gajah Segara yang panik. Gajah Segara ingin menggagalkan perang supaya jangan sampai terjadi. Namun apa yang bisa dilakukannya menghadapi keadaan yang tidak terkendali itu?